Sudah Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda masih ragu ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan nanti di segmen berikutnya kita juga akan membuka live interaktif melalui nomor telepon 021 5366 0500. Dan pagi hari ini kita bersama Dr. Faris Nurwidia, dokter spesialis paru. Selamat pagi, Dr. Faris. Selamat pagi, Timothy. Apa kabar? Kabar baik, Dok. Semoga dokter juga dalam keadaan sehat terus. Dokter, saya langsung saja ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram kami. Pertanyaan pertama dari @andi_hakim. Saya berusia 21 tahun. Beberapa waktu lalu saya melakukan ronsen toraks. Hasilnya adalah saya terkena bronkitis dan sekarang saya masih menjalani pengobatan dari dokter setempat. Yang ingin saya tanyakan, kenapa saya tidak bisa tidur posisi terlentang? Jika saya melakukannya, saya akan sesak nafas dan rasanya seperti tercekik. Apakah ada hubungannya dengan bronkitis saya? Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Andi Hakim. Ya, jadi laki-laki 21 tahun sudah didiagnosis bronkitis dan sedang dalam pengobatan. Sebenarnya kita tahu bronkitis itu suatu proses inflamasi atau radang pada dinding saluran napas yang berpotensi menebalkan dinding sehingga mengecilkan lumen atau diameter saluran napas. Ya, tentunya saluran napas itu membutuhkan diameter yang cukup untuk lalu lintas oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau misalnya dia ada penyempitan, ya maka akan menyulitkan bagi oksigen untuk masuk sehingga mungkin saja kadar oksigen dalam darah akan turun sehingga memberikan persepsi sesak secara subjektif ya. Dan secara objektif ditunjukkan dengan misalnya saturasi oksigen yang turun. Tetapi sekali lagi ini ada problem soal makin sesak bila berbaring ya. Memang kalau berbaring itu kan diafragmanya cenderung naik ke atas ya karena organ-organ di dalam abdomen, dalam perut itu dia makin bisa menekan ke atas. Dan umumnya sih kenapa dia kalau duduk makin enak karena diafragmanya turun sehingga organ paru memiliki ruang lebih besar untuk mengembang. Nah, tentunya kita harus mengevaluasi terapi bronkitis ini karena sebetulnya bronkitis itu identik dengan sesak bengik seharusnya, bukan dipengaruhi oleh berbaring, walaupun betul pada posisi berbaring sedikit memberikan dampak. Saya akan cenderung untuk mengevaluasi kembali terapi bronkitisnya dan melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan untuk melihat ada tidaknya penyakit lain. Demikian, Timothy. Oke, berarti ini bukan gejala yang biasa ditemui ya dari pasien bronkitis ya, Dok? Iya, kalau bronkitis itu identik dengan batuk kronik lebih dari 4 bulan dengan dahak yang banyak. Itu umumnya begitu dan sifat sesaknya itu kita sebut obstruktif ya, jadi problemnya pada airway, gitu, pada airway, pada saluran nafas. Saluran nafas, oke. Baik, berarti harus diselidiki lagi penyebabnya mungkin ada hal lain. Ini yang harus diselidiki lagi oleh Pak Andi Hakim ya. Baik, saya ke pertanyaan berikutnya, Dok. Dari @vian259, saya sadar kalau saya dari kecil sampai saat ini sudah merasakan sesak nafas, badan saya jadi lemas. Padahal saya mencoba olahraga tetapi tetap saja lemas. Tidak kuat berjalan jauh atau naik tanjakan atau bahkan naik tangga. Terkadang sesak nafasnya sesak biasa, terkadang juga sesak banget sampai saya tidak mendapatkan oksigen gitu. Apakah saya perlu ronsen? Kira-kira penyakit apa yang saya alami ini, Dok? Ya, terima kasih Vian 259. Jadi ini problemnya bukan hanya soal sesak, tapi juga lepas dan kurang bertenaga pada saat aktivitas fisik. Kita tahu sebetulnya ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk oksigen bisa tiba di jaringan paling ujung. Komponennya misalnya hemoglobinnya harus cukup, kemudian jantungnya harus kuat memompa, kemudian organ parunya harus demikian kondusif sehingga mudah dilalui oleh oksigen agar bisa masuk. Jadi keseluruhan komponen ini bekerja sama memastikan agar oksigen didistribusi secara merata ke seluruh tubuh sehingga pasien terbebas dari merasa lemah atau merasa lemas ya, karena kalau semata-mata sesak kita mesti memikirkan komponen paru, tetapi kalau udah ada misalnya lemas atau lemah saat aktivitas fisik dari sejak kecil kita hati-hati soal yang pertama penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan ada beberapa yang tidak mengejala pada saat aktivitas biasa namun muncul
ketika demand oksigen itu tinggi, maka jantung biasanya baru tidak bisa memenuhi kebutuhan pompanya gitu ya. Kemudian yang kedua soal hemoglobin, kita harus pastikan juga hemoglobinnya normal. Jadi saya pikir bukan hanya prosedur diagnostik berupa foto ronsen, tapi juga pemeriksaan darah perifer lengkap. Kita akan melihat hemoglobin, kemudian juga kita juga akan mendengarkan suara jantungnya, apakah ada gangguan irama atau intinya irama yang mencurigakan ke arah penyakit jantung bawaan. Jadi tentu saja ronsen adalah satu dari sekian prosedur diagnostik yang dibutuhkan oleh Vian untuk bisa menegakkan diagnosis. Terima kasih, Timothy. Berarti sarannya Vian ini ke dokter kemana sebaiknya, apa yang dilakukan begitu, dok, untuk memeriksakan ini? Ya, jadi kan datang ke laboratorium untuk periksa darah perifer lengkap ya, kemudian periksa elektrolit juga, dan melakukan foto ronsen, kemudian juga bisa melakukan rekam jantung, ya, elektrokardiogram. Nah dari situ kita bisa melihat gambaran apakah ada corakan paru yang dominan ya, corakannya kasar, ataukah ada ukuran jantung yang membesar. Kemudian dari EKG kita lihat struktur juga, kita lihat irama. Kemudian dari darah perifer lengkap kita akan melihat hemoglobin. Jadi memang ini cukup luas diferensial diagnosisnya, kemungkinan diagnosisnya cukup luas, bukan hanya soal asma, walaupun ini kalau sesak sejak kecil dengan disertai suara mengi, kita juga akan berpikir soal asma. Oke, berarti memang ada beberapa pemeriksaan, bahkan tidak hanya ronsen saja yang disarankan gitu ya dok. Ada beberapa pemeriksaan lain termasuk untuk pemeriksaan hemoglobin yang harus dilakukan oleh Vian. Itu saran dari dokter. Kita ke pertanyaan berikutnya, ini dari Ed Fauzi Fau. Anak saya usia 7 bulan, batuk disertai sesak. Sudah 2 kali berobat ke bidan dan sudah di nebulizer juga, tapi tidak banyak perubahan. Hanya saja batuknya yang tadinya melengking jadi terdengar seperti berdahak. Di rumah tidak ada yang merokok dan saya jarang keluar kecuali untuk berjemur. Bagaimana sarannya, dok? Ya, jadi Pak Fauzi Fau ini anaknya umur 7 bulan ya. Terus ada batuk, kemudian ada sesak. Jadi kalau kita lihat pada tata laksana untuk melihat kemungkinan pneumonia pada balita, ya kita melihat frekuensi napas, ya misalnya sangat tinggi di atas 30 kali per menit. Ya. Kemudian kita juga lihat sela iganya, apakah ada tarikan otot di sela iga yang memperlihatkan effortnya si anak untuk bernapas lebih tinggi, dan juga penggunaan alat bantu napas. Ya. Otot-otot bantu napas ya itu biasanya menunjukkan bahwa memang derajat penyakitnya berat. Jadi ini bukan soal, kalau ada kata-kata sesak pada anak dengan batuk, umumnya bukan soal upper respiratory tract infection ya, atau infeksi saluran nafas atas saja, tapi sudah ada keterlibatan organ paru, pneumonia. Jadi tentu saja kita akan foto ronsen untuk melihat ada tidaknya bercak pneumonia pada organ parunya anaknya Pak Fauzi. Nah, cuman sekali lagi tentunya kalau namanya sesak ini sebaiknya memang settingannya di rumah sakit untuk menjalani rawat inap ya. Jadi diberikan oksigen untuk memudahkan bernapas biar lebih nyaman ya. Jadi disuplementasi juga ya, terus juga cairan infus bisa masuk di situ. Kemudian nanti keputusan antibiotik sesuai dari dokter spesialis anak yang merupakan dokter penanggung jawab pasien tersebut. Demikian Timothy. Oke, dan kalau pada anak kadang dikhawatirkan adalah apakah ini kondisi fisik anak tersebut ataukah memang ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan mungkin oleh bakteri ataupun ada pembengkakan internal begitu, dok? Ya, jadi kan ini kan suatu episode akut ya. Kalau suatu yang akut itu identik dengan infeksi. Terus kita lihat sudah dilakukan nebulizer ya. Nebulizer itu umumnya ada komponen untuk membuka saluran nafas, untuk sebagai anti radang juga. Tapi misalnya tidak berespon, maka kita lebih curiga memang problemnya bukan di airway, bukan di saluran nafas, tapi di organ paru ya. Jadi di organ paru kemungkinan sudah ada proses radang. Yang radang itu menghalangi oksigen untuk masuk nyebrang ke pembuluh darah. Oke, jadi memang harus diperiksakan kalau perlu memang ada perawatan intensif di rumah sakit untuk sang anak ini. Ya semoga ini bisa menjawab apa yang harus dilakukan oleh Pak Fauzi di sini.
Dr. Faris, terima kasih banyak sudah menjawab sejumlah pertanyaan yang dilemparkan atau diberikan oleh pemirsa kami melalui Instagram. Mohon maaf sayang sekali memang kita hari ini karena ada segmen khusus kita tidak bisa menerima telepon, namun lain kali tentu saja Dr. Faris akan berkesempatan untuk menelpon atau menjawab telepon Anda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dr. Faris, terima kasih banyak. Dr. Faris Nurwidya, dokter spesialis paru yang sudah bergabung bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi hari ini.